pegawai tenaga kerja lokal gitu. Betul. Padahal kalau kita nunggu kan lama. Nah ini anak muda sudah di KS Posko, sudah nyaman, dambaan banget mertua katanya gitu ya. Iya toh. Pokoknya idaman mertua lah Idaman pokoknya. mertua benar. Sangat mudah sekali kunci ya. Kunci. Dan benar juga akhirnya pandemi ini nggak cuma 1 tahun, bahkan bisa lebih. Dan kita nggak tahu kapan berakhirnya. Nggak Gitu tahu kan. kapan berakhirnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya merasa sangat muda banget karena hari ini saya bersama para entrepreneur muda yang Wow. Salam kenal dulu. Saya kenalkan dulu ya, sebelah saya ada Rizky Cahaya Nugraha, beliau adalah direktur CEO dari Sayonara Berkah Sukses. Sukses. Di belakangnya ada komisarisnya Halo. yang punya uang katanya. Yang punya uangnya. Aja. Mas siapa mas? Namanya Galih Budi Prabawa. Bisa dipanggil Galih, bisa dipanggil Budi, bisa dipanggil Malih. Tapi biasanya Malih sih panggilnya. Oh iya. Nah, dari 3 orang CEO ada 1 orang anak muda perempuannya nih. Tara sebelah saya, Mbak. Halo, saya Siti Atika, biasa dipanggil Tika. Jadi ternyata Bukan Siti. Jadi ternyata KKN, mereka yang muda suami istri gitu. Makanya kompak. Tapi Mbak Tika bilang ini, Mbak anaknya diajak aja karena saya menyampaikan aja ke teman-teman bahwa punya anak itu bukan menjadi tantangan untuk kita jadi pengusaha yang sukses. Amin. Amin. Nah, hari ini sahabat-sahabat muda saya ini akan resmi menjadi CEO dari CV Sayonara Bekas Sukses. Bukan sukses, amin. Amin. Dan surprise-nya ternyata bapak-bapak di belakangmu ini ada bapak-bapak muda. Mereka itu dulunya adalah karyawan di KS Posko. Makin dibuka. Saya harus buka ini karena pemerintah itu kan sedang mendorong industri untuk menerima pegawai tenaga kerja lokal gitu. Betul. Padahal kalau kita nunggu kan lama. Nah ini anak muda sudah di KS Posko, sudah nyaman, dambaan banget mertua katanya gitu ya. Iya toh. Pokoknya idaman mertua lah Idaman pokoknya. mertua benar. Sangat mudah sekali kunci ya. Kunci ya, kalau sangat buat mudah. buka pintu rumah mertua. Pokoknya kalau karyawan KS Posko langsung dibuka pintu lebar-lebar gitu. Nah, tapi ternyata anak muda ini berani sekali untuk keluar, untuk memutuskan resign dan kemudian memilih menjadi pengusaha. Kita tanya yuk kenapa? Mas Galih dulu. Mas Galih. Sorry Mas Galih dulu. Atau Mas dulu terserah. Bukan mereka. Rizky aja, saya menghormati yang lebih tua. Mas Rizky. Enggak, beda dikit kok. Dan ini juga bapak muda juga udah punya anak 1 ini. Jadi untuk sahabat-sahabat yang tertarik, pengen kenalan deh sama Mas Rizky. Jangan, anaknya sudah 1. Mas, kenapa sih kemudian pernah memutuskan keluar dari perusahaan besar gitu kan? Kalau kenapa ditanya dari awal kuliah sih ya, munculnya sih pas kuliah. Beres ya pas waktu kuliah punya cita-cita ya pengen nyiptain lapangan pekerjaan buat orang lain. Soalnya seorang mahasiswa itu yang lebih pentingnya, yang lebih pastinya seorang mahasiswa itu menciptakan lapangan pekerjaan, bukan bekerja dengan orang lain kayak gitu. Ya? Jadi Ya. let's go on lah daripada masih kerja aja. Orang tua sendiri ngelarang nggak pada saat Banget. Banget. Termasuk istri juga sama. Kenapa orang tua dulu? Kenapa orang tua nggak boleh waktu itu Mas keluar? Kalau orang tua itu lebih pola pikirnya, kan namanya orang tua ya, pola pikirnya mendingan cari yang aman gitu tuh, cari yang udah pasti, kan penghasilan juga lumayan gede ya di pabrik juga gitu. Kenapa gitu harus ke usaha gitu ya, sedikit demi sedikit lambat laun ya saya buktiin bahwasanya emang usaha itu lebih nikmat gitu daripada kerja, waktu lebih fleksibel gitu, terus juga nggak diatur-atur sana sini, jadi punya
pikiran sendiri, ya jalan sendiri gitu tuh, nggak harus diatur-atur orang. Dan sekarang ternyata orang tua juga senang ya pada dengan Masih belum, tapi sedang proses gitu tuh. Oh gitu ya? Masih belum. Masih belum Masih juga. masih belum. Karena harus ada proses juga Iya, ya harus untuk ada membuktikan. bukti lah, bukti nyata. Betul. Nah kalau dengan istri, gimana memberi pengertian bahwa ayo saya mau keluar nih dari perusahaan sebelumnya gitu. Sebenarnya kalau istri lebihnya takut sih ya, takut. Padahal rezeki itu bukan hanya di pabrik doang sih. Benar sekali. Ternyata pas saya keluar gitu tuh, kayak ibaratnya kita dulu berenangnya di danau, pas kita keluar kita berenangnya di laut, jadi lebih luas. Jadi gampang banget, luas banget buat kita mencari rezeki gitu sih. Gitu ya? Filosofinya. Oke. Nah sekarang ke Mas Gali nih, Mas Gali. Kalau Mas Gali sendiri tantangannya apa pada saat minta izin ke orang tua mau resign dari perusahaan besar yang membanggakan orang tua juga sebenarnya kan waktu itu kan saat masuk kan orang tua bangga loh anaknya masuk di perusahaan besar. Iya. Iya kan pasti kan? Nggak bisa kita tutup. Iya. Kalau bisa masuk koran deh gitu anaknya gitu. Mas Gali memberi pengertian ke orang tua saat Mas Gali memutuskan keluar gimana? Wah ya, kalau saya bilang Kenapa Mas? Terus sih kamu dari sini. kelihatan nggak nih saya nih? Kelihatan, lanjut. Oke. Pak Mal. Jadi sewaktu saya meminta izin ya kepada kedua orang tua, ya yang pertama pasti sedikit takut juga karena emang bener yang dibilang sama Bapak Rizky, ibaratnya udah fix lah kerjaan yang udah nyaman tuh jangan ditinggalin. Gitu kalau kata orang tua. Dan ribuan orang mencari pekerjaan itu gitu kan. Nyari kerja itu nggak gampang gitu. Kamu udah dapet yang enak, yang enjoy, yang udah aman, kenapa mau dikeluarin gitu tuh? Kenapa mau keluar gitu dari situ? Ya di situ saya mikir, saya harus berpikir out of the box. Saya pola pikir saya harus beda gitu. Kalau misalnya memang saya punya impian A, B, C, D, kalau saya masih stuck di situ, ya nggak akan tercapai yang namanya impian saya itu. Ya salah satu contohnya saya pengen menaik gajikan kedua orang tua saya. Dengan gaji saya di perusahaan Bonafit pun itu menurut saya belum bisa. Itu saya harus ngumpulin, nggak makan sebulan tuh baru cepet gitu kan dalam Nggak ada artiannya. cicilan apapun. Itu yang paling penting. Yang paling penting itu jangan gengsi lah ngambil sesuatu hal sesuai dengan ego dan nafsu kita. Ya mau ngambil mobil kalau kapasitas belum sanggup, jangan dulu lah, stop dulu, slow. Betul. Kalau bisa kumpulin dulu aja. Janganlah memperbanyak cicilan gitu tuh. Jadi itu sih. Emang untuk kendalanya kita izin ke orang tua ya rada repot karena kerjaan kita udah nyaman. Tapi ya yang namanya orang tua pasti selalu mendukung dan support ya, selagi itu positif untuk kita. Dan ngelihat dari kitanya emang sebagai anak, wah si Galih ini emang orangnya pekerja keras juga gitu. Ya udah percaya, yakin, dibantu doa, alhamdulillah. Sekarang udah startup, insya Allah bakal Jadi besar. kita ya, untuk mengembangkan sayap lagi lah gitu. Jadi jangan lupa nanti dibeli ya namanya produk kita nih Sayur Nara nih. Ada Instagramnya namanya Sayur Nara. Kita belum sampai ke situ dulu, kita belum Ya nggak apa-apa. Jadi tadi masalah bagaimana anak-anak muda gitu kan untuk keluar dari out of the book gitu kan, berani ngambil resiko untuk jadi pengusaha. Tadi dulu kalau maksudnya nanti dulu sebentar. Nah, tadi di KS Fokus ini tahun berapa itu? Saya dari tahun 2015. 2015. Mas Gali? Saya dari 2014. 14. Keluar bareng? Nah, keluar dia duluan. Saya berbulan duluan. dong. Berapa bulan dong ya? Keluar tahun? Tahun ini. Oh tahun ini? Oh tahun ini keluar? Oh masih fresh graduate? Lagi COVID-nya kita keluar. Ya orang-orang mikir. Nah itu keren banget kan, orang pada mencari tempat yang pasti, ini malah keluar gitu kan. Nah sekarang masuk ke pertimbangan tadi, kenapa memilih sayur-sayuran ya, Sayur Nara menjadi target utama usaha yang ada setelah keluar dari perbajaan. Kenapa tuh pilih? Kenapa pilih Sayur Nara? Ya, Kalau misalnya satu direktur utama, silahkan. Bapak CEO saja dulu yang pertama. Jadi Kenapa mas pilih pasar ini?
kenapa larinya lebih ke bahan baku pangan ya? Biasanya kan bahan baku pangan. ya. Oke. Awalnya saya punya usaha itu di distro line clothing. Awal saya main di distro line clothing itu di tahun 2014 sampai 2018 lah kalau nggak salah. Atau 2019 sorry. Oh jadi sebenarnya di awal juga sudah usaha lain Udah, ya selain jadi karyawan ya. sebelum saya jadi karyawan juga udah mulai usaha. Terus kemudian saya buka lagi gitu karena teman-teman saya banyak banget di Serang gitu. Saya buka yang namanya kafe. Saya punya kafe di situ. Terus kafenya lebih fokusnya ke kopi. Karena saya barista juga. Nah udah kayak gitu, mulai down-downnya itu ketika ya pandemi itu. Saya nggak boleh buka warung saya gitu tuh. Terus nggak boleh makan minum di tempat. Karyawan itu, udah akhirnya mulai rancu udah tuh. Kita harus bayar karyawan, harus bayar tempat, ya mau nggak mau kita harus relain daripada makin banyak kita. Dan bener juga akhirnya pandemi ini nggak cuma 1 tahun, bahkan bisa lebih. Dan kita nggak tahu kapan berakhirnya. Nggak gitu tahu kan. kapan berakhirnya benar. Tapi kan kalau kuliner, kemudian bahan baku makanan segala macam kan memang dia akan terus ada sama manusia hidup. Benar. Ya, karena Betul. kita mungkin pasti itu ya. Nah makanya dari situ saya melihat peluang ya, bahwasannya masih ada kok beberapa rumah makan atau tempat usaha yang di bidang kuliner yang masih buka tuh. Kalau saya buka sesuai sama mereka yang sama-sama kayak gitu, otomatis saingannya banyak. Nah, sedangkan disitulah saya melihat adanya peluang sangat besar dan masih banyak yang belum ngelirik ke situ. Mamang sayur awalnya di Mamang sayur nih. Keren. Nah, saya buka lapak. Saya buka lapak di Pasar Rawu. Buka lapak di pinggiran itu, lapak yang benar-benar ilegal lah. Jadi ada Itu Satpol PP serius di Gusur. dirimu yang buka atau Serius? Oh, gitu. Mungkin dari UMKM Kota Serang juga tahu gitu tuh. Sepak terjang saya waktu di lapangan gitu. Saya jualan lele dulu, awal-awal jualan lele. Dari jualan lele, saya jualan bahan-bahan kayak sambelan gitu, sayur mayur itu saya jualan gitu. Jadi benar dari nol ya, dari Dari nol, dari nol. lapak ilegal ya. Nah itu kondisi nol. Nol. itu kondisi di mana keadaan ekonomi saya tuh lagi benar-benar terpuruk bawah, parah banget. Sampai ya jujur, saya itu waktu posisi di situ hampir cerai, yang pertama tuh sampai bunuh diri. Itu hampir cerai dan hampir bunuh diri. Ya Allah ngasih petunjuk ke saya bahwasannya ya kamu harus berjuang terus gitu. Ya dari situ mulai percaya. Dan sekarang, kita jalan offset tadi. Nah, dengan kondisi tadi bahwa Masnya sedang kondisi drop, kemudian ketemu Mas Gali untuk kemudian kerja sama bareng. Sebenarnya kalau sama Gali kan teman STM ya. Nah. Saya kan punya Ini kamu ide. kerjasamanya nih kan kadang-kadang anak muda tuh masing-masing idenya kan. Tapi ini bisa bersatu nih berdua kemudian membentuk sayonara bersama Mbak Atiko tuh gimana ceritanya? Jadi, menyatukan ide. Awal mulai itu Bapak Rizky ini datang ke rumah saya membawa konsep-konsepnya Oke. yang menurut saya aneh. Beliau datang ke saya itu 3 kali atau 4 kali. Yang 4 kali yang baru diterima. Datang gitu. di bulan pertama ngadep ke saya, itu Jualan tawarin cabe. Jualan cabe Jadi banget. bandar cabe di pasar. Saya nggak tertarik sama sekali. Oh, dulu pada saat Mas Rizky ke tempat Mas Gali sudah ada usaha jual beli itu? Belum? Belum. Itu Saya mau membangun sesuatu yang beda gitu Yang beda juga. Oke. Terus proses suaminya gimana Nah. tuh? Sampai 4 kali loh. Ya 3 kali kita ditolak. ini datang Lele ke dulu, Cok. saya. Lele dulu, Cok. Oh iya, lele yang pertama. Cabe. Terus yang kedua cabe, Bawang. yang ketiga bawang dengan konsep-konsepnya yang aneh menurut saya. Dan yang terakhir dia bawa konsep ke saya dengan membawa digitalisasi gitu kan. Kita membangun bisnis bahan baku pangan dengan bermodalkan digitalisasi. Masuk konsep saya. Akhirnya dia kirim mau pakai ke saya tertarik, kita coba dan kita udah mulai berjalan ini, alhamdulillah. Sekarang mau lebih mengepakkan lagi gitu. Karena kan sekarang konsep digital kan dan kondisi COVID seperti ini kan memang yang sedang dicari-cari oleh orang juga. Dia nggak usah keluar rumah gitu kan. Iya. Tapi proses 4 kali ditolak segala itu kan berarti harus dari beliau dulu ya. Kalau dia nyerah pasti nggak akan jadi. Ya iya benar. Gitu. Enggak, saya juga kurang paham nih. Kenapa Mas Rizky ini
getol gitu pengen kerja sama saya gitu. Kenapa Mas Rizky? Kita tanya ke beliau. Kenapa tuh saya juga? Karena proses untuk menyatukan ide itu kan sebenarnya sesama anak muda itu susah Benar, sekali sangat ya. sulit karena saya juga kan berapa kali punya usaha ya ditipu lagi, bahkan sampai benar-benar bikin saya drop juga, dikasih percaya penuh buat ke rekan saya, tapi tiba-tiba beliau ngecewain. Nah, kenapa dengan beliau? Kenapa saya percaya sama Mas Malik ini orang rusak gitu? Ya saya tracking historinya dia, saya tracking historinya dia. Itu tracking juga ya? Iya, saya Jadi tracking. triknya dari Mas Rizky kalau cari partner kita juga bisa dulu. Iya, Mana belakangnya apa gitu ya. Nah, Sama-sama gila apa enggak Nah, gitu. ternyata apa saya tracking, loh, ini manusia sama-sama pernah edan gitu tuh. Iya, karena apa? Pernah ngerasain hampir edan, hampir gila, karena beliau juga pernah ketipu gitu tuh. Saya juga sama bikin usaha, uang saya dibawa kabur itu nggak nominal yang kecil. Kita hampir 300 juta itu udah pernah hilang. Ya pokoknya udah. Tapi luar intinya biasa. sebenarnya Mas berdua ini emang jiwa entrepreneurnya dari dulu juga ada ya? Ya, saya waktu SD ditanya sama guru di saat teman-teman saya ngejawab cita-cita kamu mau jadi dokter, pilot, polisi, saya ngejawab dengan percaya dirinya saya mau jadi eksekutif muda. Yeah. Dari SD tuh. Bukan jadi insinyur, bukan jadi dokter ya? Kalau saya waktu SD, cita-cita saya cuma jualan es bonbon. Es bonbon gua jual laku gitu tuh. Tapi gua dulu juga jualan gitu tuh. Iya. Jualan Iya. keliling kelas gitu tuh. Siap, Es siap. bonbon. Makanya Oke. jajan. Berarti kan tadi udah menyatukan ide, kemudian menjadi satu, kemudian membuat bentuk sayonara. Nah, konsepnya apa sih sayonara? Saya berpromosi tuh. Sayonara kelebihannya apa dibanding penyedia jasa bahan baku yang lainnya? Awalnya sih ya, kita punya motor belanja dari rumah, kualitas supermarket, harga pasar. Cuma itu doang. Itu doang. Sampai sekarang. Iya, sampai sekarang bisa terus ya. Terus Belanjanya ya. dari rumah aja, nggak usah pusing-pusing ke pasar-pasar desek-desekan ya kan. Terus kualitasnya kita kasih kualitas supermarket. Kenapa kita kasih kualitas supermarket? Ya kita juga pengen ngasih servis terbaik lah gitu tuh buat para konsumen-konsumen kita biar tertarik balik lagi beli ke kita gitu. Terus yang ketiga, harga pasar. Ya kenapa harga pasar? Karena kita ngegain para petani yang benar-benar kita peduliin ya. Biasanya para petani itu ngejual dengan terpaksa kepada pemula. Nah kita aja memutuskan di situ. Jadi lebih murah, Ya. memutuskan rantai tadi harga sehingga lebih. Ada lagi nih, kenapa sayonara gitu tuh? Nah, Artinya kenapa tuh? mungkin tahu lah ya kalau Bukan di- sayonara ya, bukan sayonara enggak benar, tinggal. benar. Sayonara selamat tinggal benar. Oh, tinggal. Memang Oh, memang terus? selamat tinggal. Kenapa? Apa yang kita tinggalkan, apa yang kita benar-benar kita hilangkan gitu. Pertama ya, kita berdua background dari karyawan. Sayonara gitu, Krakatau Posko. Wah. Oh. Yang kedua dari ex mantan tim kita dulu yang mungkin ya Pak Gali sendiri yang ngerasain ya dari mereka kita ya, di Padang sebelah mata tukang sayur kok punya mimpi besar gitu. Ya, digituin ya? iya, Gituin benar. kita. Serius? Buktiin. Terus? Makanya dari situ ya udah sayonara gitu. Kenapa itu filosofi yang sangat kuat kita bertiga. Kenapa sayonara itu? Kenapa sayonara itu? Oke. Jadi ya meninggalkan orang-orang yang toksik lah ibaratnya. Yes. Itu saya sangat terharu loh. Anak muda ini luar biasa. Nah, kemudian dengan konsep seperti itu kan bersaing tentunya dengan pedagang-pedagang yang ada di pasar dan juga yang ini ya, yang biasa pakai gerobak. Ecer. Caranya gimana? Mencoba untuk masuk ke situ kalau pasar ibu-ibu nih. Nih kalau simpelnya sih gini ya, kita kan lagi pandemi nih ya, menangnya kita lagi pandemi, ya Orang takut dong orang keluar ya. takut keluar Iya, dan iya. sekarang sih kalau menurut saya lebih jauh bagus di Jakarta. Kalau di Banten sendiri apa sih? Masih belum melek digital. Melek digitalnya tuh saya buka sih baru sekitar 40% masyarakat di Banten untuk melek digital. Tapi dari situ ya selain kita hanya promosi-promosi, kita juga ngasih tahu nih, ngasih edukasi kepada ibu-ibu atau bapak-bapak yang itu. Nah kita sekalian edukasi, kita ngasih tahu caranya, buat pesan kayak gimana, buat ini kayak gimana. Gitu. Ada ya tutorialnya. Ada. Ya, oke. Ada namanya, kalau Jadi- misalkan mau nanya-nanya ada di Instagram. Di situ tinggal chat Instagramnya aja. apa nih? Instagramnya Sayonara. Sayonara Nanti ya. tinggal Ya, ada message di aja. sini. Tinggal message aja. Nanti di situ kalau misalkan pengen nanya-nanya atau itu ada namanya Halo Nara. Halo Nara gitu tuh. Nanti sama si Nara dijawab. Ya. Itu udah Apa pakai yang kita software? bantu? Hah? Udah pakai software itu sendiri. Iya. Itu. Oh ya? Seperti buka WhatsApp. apa itu?
halo Nara gitu. Oh, iya. Ada yang bisa kita bantu. Saya bingung nih mau masak apa hari ini. Nanti kita kasih tahu gitu Itu tuh. kalian bikin? Iya, saya bikin sama Mas Gali. Keren banget. Nanti presentasi deh kalau kita ada acara UKM ya. Kemarin juga kita kebetulan lomba itu alhamdulillah ya Pelopor pengusaha pelopor muda pengusaha Kota muda Serang. Kota Serang juara 2. Wah, keren. Harusnya juara 1 Harusnya juara 1. karena makalah kita. Makalah kita yang terlalu Jadi kita Tapi kan disuruh ikut lomba di H minus berapa jam. Kita belum bikin makalah sama sekali. Saya bikin makalah dalam waktu 1 jam. Kurang dari 1 jam. H- bukan hari ya, Hari. H- jam ya. H- Tadi menang. Tapi menang juara 2. Harusnya juara 1 gitu. Karena emang minus di makalah aja saya bikin sejam gitu udah. Oke. Apa adanya lah udah. Tadi kan bicara masalah beli sayur ibu-ibu dari rumah aja. Ya. Boleh kasih bocoran nggak ke ibu-ibu nih? Bedanya berapa persen dibanding harga di pasar? Ya, bedanya berapa persen ya? Bedanya kan ibu 1.000 aja dikejar loh ke ibu-ibu. Kita mah kan ibu-ibu nih ya. dibilang 1.000 bukan 1.000 lah. Contohnya kayak bawang gitu misalkan Bawang berapa nih misalnya hari harga hari ini kan di 34.000 sampai 36.000. Aha. Nah, di kita hanya 70.000. Kadang bahkan kalau misalkan memang pesennya ada yang lain-lainnya, kita turunin sampai 29.000. Wow. Dan itu kualitasnya super ya. Super, Nah. jangan bukan macam-macam. Dan yang lebih Gitu ya. yang lebih asiknya diantar sampai rumah. Udah. Jadi apalagi gitu ngapain kita belanja ke pasar? Hai ibu-ibu, ayo kita ke sayonara. Harga iya lebih murah. Mau nego segimanapun di pasar nggak bakal dikasih harga segitu. Ya. Nah, terus untuk jangkauan wilayahnya kemana aja? Kita baru Banten. Baru fokus Cilegon Serang. Kabupaten Serang doang. Cilegon, Serang, Kabupaten Serang. Kabupaten Serang masih Amat kan masih. amat. Jadi ini masih untuk ibu-ibu yang ada di Serang dan Cilegon ya. Betul. Kita ada ongkirnya ya, ongkir seikhlasnya. Akhirnya kelasnya loh. Siapa kalau ada banyak yang pesan ini kan nanti akan viral nih, akan viral sama banget. Nah, kalau kita udah ada krunya ya, sudah ada. Udah. Kita ada timnya, adminnya ada, terus deliverynya juga ada, terus juga orang produknya juga ada yang menyediakan barang. Aman Nanti sih. saya kenalkan ke ketua Agi, Ibu Iin nanti yang Siap, akan. Bu. Beliau punya anak buah banyak yang punya usaha kuliner. Wah, Nah, mantap. kok tadi kan eceran. Nah, Tadi saya juga dapat bocoran nih bahwa ternyata mas-mas muda ini juga sudah punya pasar di industri-industri. Keren banget loh. Iya, aku iri beneran. Itu sekarang berapa proyek perusahaan-perusahaan itu? mau disebutin? Sebutin, apa aja sih? Paling pertama itu Merak Bangun Samudra. Oke. Ini mau apa repair ya? Repair kapal ya? Repair kapal. Kita supply ke cateringnya. Kedua itu Triboga Selaras dengan catering tadinya catering. Kemudian yang ketiga itu Bumantera. Bumantera itu sama catering, dia punya 14 cabang di Indonesia. Jadi pusatnya ada di Bogor. Nah, insya Allah kedepannya kita bakal supply ke pusat situ. Terus yang ketiga, yang keempat itu kecil-kecilan ini ya, pabrik brownies. Kemudian yang kelima kafenya ada kopi Jalu, ada ini guru saya juga ada nih. Saya sebutin nih Baju Biru Kopi. Kita Oh, ini sebut. teman saya tuh, Mas. Oh, Mari. Oh, Mari. itu. Mari keren. Ini muridnya nih. Nah, saya itu guru saya itu. Barista ya? Terus abis itu ya kayak rumah makan Pecak Bandeng Haji Ida, kita juga supply juga sama ya eceran-eceran ke ya kayak ibu-ibu biasa aja sih. Iya, Jadi iya. kalau lebih fokus utamanya yang besar-besar kayak Yang gitu. besar ke Kita industri ya. supplier lah. Nah, Iya. itu Supplier kalau lah. misalkan kita supply ke apa sih kayak ke perusahaan-perusahaan gitu. Nah, kita kan kalau misalkan ambil dari petani nggak bisa sedikit ya. Barang yang kita ambil dari petani itu kita drop ke pasar. Pasarnya bukan pasar Keranggot, Tapi? pasar induk. Karena pasar Keranggot biasanya lebih sering ambil ke pasar induk. Oh, Tahu. jadi biar tadi memutus mata rantai harga juga ya. Saya ngirimnya ke Bandar Pasar Raung. Makanya kenapa tadi saya bilang mau nego segimanapun sama pengecer, itu nggak bakal dapat harga segitu. Karena saya aja yang nyuplai ke bandarnya di Pasar Benar, ya. Raung. Jadi ini paling susah untuk mempertemukan penandatanganan untuk CV ya. Bu maaf lagi ngirim, Bu maaf ini sombong amat ya gitu. Saya lagi di Bogor, saya lagi di Bandung ya itu meninjau. Jadi ambilnya dari Bogor. Enggak, kita juga cuma dari Bogor. Di Banten sendiri Pak? Di Banten itu Cilegon, kita ada di Serang itu kayak apa sih Cikocok itu ada, Palima juga ada, terus ke arah Baros, Pandeglang kita juga ada, terus juga ke Lebak kita sampai ada Iya, coklat iya. kalau di Lebak, terus juga ya kalau keluarnya
baru Bandung. dapet Bandung, Pangalengan, Ciwidey. Kalau pemerintah sendiri kan punya program KWT nih, ke kelompok wanita tani. Kalau Nah, nanti itu masalah udah. supply boleh nggak ke Basnas? Itu sempat kemarin kita adain, cuman yang laki-laki sih bukan wanitanya ya, yang laki-lakinya Pak siapa sih yang di Pandeglang tuh? Nah jadi yang Biar ada juga, iya, biar juga orang jadi dia pengen disupport nih karena kan barang-barang kalau dia beli ke pasar raw dia nggak bisa ngedobrak kayak misalkan bikin bazar tuh, dia nggak bisa ngedobrak harga. Nah dia minta kerjasama sama kita itu. Terus juga kayak misalkan ada ibu apa sih UMKM tuh, para UMKM yang pengen kerjasama sama kita juga itu udah sempat kita bicarain di forum. Boleh ya? Sangat boleh. Dan yang lebih asiknya sih kalau misalkan memang pasti jelas gitu tuh, kita bisa sistem invoice. Tuh. Jadi Bener nggak, Le? sahabat-sahabat Betul saya, sekali. Jadi kebetulan invoice sahabat-sahabat loh. saya banyak yang di KWT. Kalau Nah, jadi disuruh nanam tapi nggak tahu jualnya kemana gitu loh. Jadi bisa ke Basnas. langsung ya? aja, Bisa. langsung kita nggak usah Nomornya ini bingung. ya, nomornya ini nih. Langsung aja cek di Instagram kami di Jangan, Sayarnas. jangan sampai kita itu lebih memperdayakan petani-petani luar daerah. Betul. Saya sendiri itu lebih benar-benar mengusahakan gimana caranya ya kebutuhan Banten ya dari Banten. Harusnya begitu biar Makanya, tapi nggak semuanya bisa nih ya karena kan dari kualitas juga ya masalahnya itu, ya. Jadi dari kan Mas itu. menjaga kualitas ya. Benar sekali. Oke. Nah ini tadi belum masuk ke omset. Nah omset kira-kira sebulan ini Mbak Atika biasanya. Ini ada Nah, Bu. ada Bu negaranya nih. Ibu negaranya. Tapi lagi rewel anaknya ya. Nggak apa-apa. Pak Mas Bos. Mas deh, Pak Bos. Sebulan tuh Apa tuh? omset berapa Pak Bos? Omset rata-rata ya. Setelah 4 bulan ini. Ada 3 loh. Ada situsi, sama gitu. Nah, beda loh. Ditotalkan saja. Oh, ditotalkan. Ya, omset totalnya aja. Oh, saya total situsi Kira-kira. kemarin berapa? Itu sih berapa? Ya, pokoknya kalau di total kurang lebihnya ya di angka 20. Sebulan ya. Itu bersih. Bersih. Omsetnya dulu, jam bersihnya deh. Oh, ya omsetnya Omsetnya. bisa sampai 60, 40. Sebulan. Karena kan ada Oh. operasional lainnya gitu. Iya, iya, nggak apa-apa. Kita kan Iya. pengen tahu omset Bentar, ya. ini masih awal soalnya. Awal aja udah 60, 80 Soalnya juta loh. Ini anak Bulan-bulan luar biasa. bulan-bulan ini. kemarin kita masih belum gabung sama Bu Mentera, sama Pak Jalu, itu kita belum gabung. Nah, sekarang kan udah gabung nih, udah supply juga, otomatis. Apalagi kita sekarang udah punya ide gila lagi nanti nih ke depannya. Apa tuh kira-kira yang mereka tahu apa teman-teman? Sayur on the road. Udah banyak. Hah? Udah banyak. Oh, beda ini mah. Beda, kan ini kualitas barangnya langsung dari petani. Jos yang pertama dan harganya jelas kita di bawah. Jelas di bawah harga pasar ya. Bawah harga pasar. Jadi untuk sahabat-sahabat yang penasaran nanti pokoknya tinggal cek Instagramnya. Nah. Kemudian bisa menghubungi nomor teleponnya. Sama bisa gini nih, kalau misalkan kita lagi ada sayur on the road gitu, ada request gitu dari perumahan ini, Mas, sayur Nara ke perumahan ini hari ini ya, nanti kita kesana. Ada request gitu. Ini keren loh, bener loh. Jadi nggak kita keliling doang gitu, kita juga ngeliat nih, Mas, kita ke ini ke Perum Cibeber, oke kita kesana. Mas, kita ke BBS, kita kesana. By request. By request aja. Ya. Nah, aku boleh tahu nggak? Kan biasanya kan Mas kan melakukan komparasi juga saat akan memegangkan sayur hari ini. Di Indonesia sudah ada belum yang konsep seperti yang Banyak. Mas buat? Nah, kalau misalkan untuk startupnya banyak, Banyak. tapi mungkin kalau Di Banten aja deh kalau gitu. Kalau di Banten belum ada. Kita Saya belum tahu. Kecuali dia hanya fokus di Instagram itu memang ada banyak Instagram kayak apa sih Om sayur apa sih? Tukang sayur. Tukang sayur. Mamang sayur. Mamang sayur. Mamang sayur tapi dari Jakarta. Dia datang ke sini gitu. Tapi kalau mereka lebih fokusnya ke situsinya, Rumah tangga lah. rumah tangganya doang. Kalau kita tiga B2C. situsi B2B sama B2C. Kalau situsi itu ke rumah tangga, Ya. customer to Ibu, customer, terus kalau B2C bisnis to customer, terus kalau B2B bisnis to bisnis. Kayak untuk kafe. Nah doain juga nih tahun B2B kan nanti kan dengan perusahaan baru ini kan. doain Bisa. juga tahun depan ya Ibu, tahun depan kita mau supply ke Superindo pusat. Amin, moga-moga dilancarkan ya. Amin. Karena kan Indomaret kan udah wajib juga, retail modern wajib menerima UMKM juga untuk produk-produk yang masuk di dalamnya. Iya. Oke, terakhir deh kalau gitu, Mas, saran untuk teman-teman muda nih di luar sana yang masih belum berani punya usaha, yang tadi sering disepelekan oleh orang lain dulu, itu kan butuh Mental yang kuat. mental yang kuat loh Saran ya untuk anak-anak muda nih. Selagi kalian punya konsep, selagi kalian punya kaki yang kuat, dua mesti sempurna, punya tangan yang sehat, gak usah takut sama yang namanya gagal. High risk, high return.
semakin besar resiko, semakin besar keuntungan. Asal kita punya konsep dan kita punya semangat. Kalau dari Kita saya, keras. kalau dari Saya saya jadi merasa simpel. muda kembali loh, serius. Kalau dari saya Terima simpel. kasih. Kalau kalian mau jadi pengusaha, otaknya masih sehat, jiwanya masih sehat, jangan berharap jadi pengusaha. Pengusaha itu otaknya rusak, jiwanya rusak, dan yang lebih pasti harus jadi gila. Out of the box. Tapi Karena saya tapi akan jadi sukses. Iya. Karena Ya kalau otaknya sehat, ngapain udah kerja enak-enak gitu baju loh. bagus, Nah, gitu ya, di AC gitu. ya. Berhasil. terus juga kok dari sini cuma jualan jadi tukang sayur, sarjana kok tukang sayur gitu tuh. Tapi kalau nggak begitu nggak dapat 80 juta sebulan. Makanya kata saya tadi Iya. bilang, Wah. kalau mau jadi pengusaha, kuncinya satu ya itu. Otak harus rusak, hati harus rusak, jiwa harus rusak, sama ya harus punya mimpi yang gila. Jadi Harus jadi orang gila. berani, maksudnya nggak harus rusak juga sih gitu kan. Tapi harus berani. rusak gila. Ya. Betul. Betul. Ya. Kan kalau Bob Sadino selalu bilang goblok gitu, goblok gitu. Ya. Sekarang di musim blow on. Kalau kita enggak gila, Kita di musim blow on yang lagi viral. Oh, blow on. Maaf ya Pak. Jadi saya kena. Oke, makasih banyak ini Mas Rizky, Siap. Mas Galih, Mbak Atika nih, Mbak Atika karena ibu muda korban dari Mas Ini tanpa beliau perusahaan hancur. Aduh, karena perempuan yang bisanya Jantungnya teliti, perusahaan sebenarnya. Keuangan kita. Keuangan kita mau segimanapun perusahaan punya konsep kuat, keuangannya bobrok udah gak bakal lanjut. Betul. Mbak, pertahankan Mbak. Oh iya. Nah, hari ini kita akan tangan ini, artinya menjadi tadi B2B-nya biar jalan kan? Agar yang C2C-nya jalan, B2C-nya jalan, nah ini B2B. Identitas. Identitas. Nah, ini pertanyaan terakhir, belum terakhir sih. Kenapa sih kemudian memutuskan bikin perusahaan? Wah, Bapak monggo. Nah, komisaris ya, karena beliau yang sebenarnya agak bawel untuk masalah konsep ini. Ya kenapa? Karena ingin kita membuat perusahaan ya, karena kita jangkauan yang mau kita datangi itu mau lebih luas lagi dengan kita sudah punya perusahaan, kita bisa menjajah kemana-mana. Istilahnya menjajah loh, bukan membuka pasar ya. Anak-anak muda beda dengan kita orang tua. Kalau saya tetap harus rusak. Rusak untuk menuju sukses, kita gitu ya. Benar. Maksudnya rusak itu kita harus berpikirnya beda ya dari manusia-manusia yang lain. Jangan takut yang namanya gagal, karena ya emang gagal itu emang gak enak. Kita nih gagal sering, bukan pernah lagi sering kita gagal. Uang nominal keluar banyak, waduh udah banyak banget pokoknya untuk yang namanya kegagalan itu. Udah berapa ratus juta keluar? Sama nih kayaknya hampir sama. Berapa bocoran aja nggak apa-apa untuk Ya teman-teman. kemungkinan sekitar kisaran 300 jutaan itu kita berdua ya masih. 300 uang loh ya, bukan daun ya, ya Tapi sahabat-sahabat. nggak tahu kali kayaknya lebih gede. Ya udah pokoknya segitu lah. Tapi insya Allah masih bisa kembali kan dengan konsep Insya yang akan Allah, kita- selagi kita punya tekad, kita punya badan yang masih kuat nih, dan kita jangan takut sama yang namanya capek. Insya Allah lah, Siap. mat jada wa jada, benar kan? Yes, Siapa yang betul. bersungguh-sungguh dia yang akan menang. Hasil ya. Oke. Always rusak. Oke. Baik, terima kasih banyak untuk diskusi kita hari ini, dan insya Allah akan mencerahkan juga untuk sahabat-sahabat terutama yang masih muda yang untuk berani jumping, karena kalau kerja di perusahaan ya paling gajinya segitu, 5, 6, 7, 8. Tapi kalau kita jadi pengusaha bisa 80, bahkan lebih unlimited kalau kita memang usahanya Betul. Tergantung kitanya sendiri. Tergantung kita geraknya yang mau kita. jadi rusak apa enggak gitu. Nah, udah masuk rusak. Udah masuk rusaknya. Oke, terima kasih banyak. Terima kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.